Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jika kita perhatikan dalam kamus, arti kata Islam tidak keluar dari makna inqiyad atau tunduk dan istislam atau pasrah. Di antara penggunaan makna bahasa ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika menceritakan penyembelihan Ismail yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ketika keduanya telah pasrah dan dia meletakkan pelipisnya, kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi wahyu itu." Quran Surat As-Saffat ayat 103-104. Makna Islam secara istilah tidak jauh dari makna bahasanya. Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, Islam adalah pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari semua kesyirikan dan pelakunya. Mengapa harus berlepas diri dari syirik? Jelas, karena tidak ada manfaatnya orang yang mengaku Islam namun dirinya masih berbuat kesyirikan atau kekufuran, sementara keduanya adalah lawan bagi ajaran Islam. Nama dari Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri memberi nama agama ini dengan Islam. Allah berfirman, "Sesungguhnya agama yang diterima Allah hanyalah Islam." Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dalil tentang nama ini juga disebutkan dalam ayat yang lain. Allah juga memberi nama pengikut Islam dengan kaum muslimin. Allah berfirman, "Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian dengan kaum muslimin dari dahulu." Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Di balik nama Islam, semua aliran dan semua agama punya nama. Dan jika kita perhatikan, hampir semua nama agama dan aliran itu kembali kepada sosok tertentu atau kelompok tertentu. Seperti Nasrani diambil dari nama bangsa Nasoro, Yahudi diambil dari nama kabilah Yahuda, Buddha diambil dari kata Buddhis, dan seterusnya. Berbeda dengan Islam, nama ini tidak dikembalikan pada nama sosok atau tokoh tertentu atau suku tertentu, karena nama ini menunjukkan isi ajarannya. Karena itulah, dalam sejarah agama tidak dikenal istilah pencetus Islam atau pendiri Islam. Di samping ajarannya lebih menyeluruh, bisa diikuti semua kelompok masyarakat. Islam ada dua. Dengan melihat definisi Islam, yang intinya adalah pasrah dan tunduk pada semua aturan Allah, maka ulama membagi Islam menjadi dua. Pertama, Islam dalam arti umum. Yang dimaksud Islam dalam arti umum adalah semua ajaran para nabi yang intinya mentauhidkan Allah dan mengikuti aturan syariat yang berlaku ketika itu. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, Islam dalam arti umum adalah menyembah Allah sesuai dengan syariat yang Dia turunkan sejak Allah mengutus para rasul hingga kiamat. Berdasarkan pengertian ini, berarti agama seluruh nabi dan rasul beserta pengikutnya adalah Islam. Meskipun rincian aturan syariat antara satu dengan lainnya berbeda. Di antara dalil mengenai Islam dalam makna umum, dalam Al-Quran, Allah menyebut Ibrahim dan anak keturunannya orang-orang Islam. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Allah juga mengingkari klaim sebagian orang bahwa Ibrahim penganut Yahudi dan Nasrani. Kalian, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani. Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Quran Surat Al-Baqarah 140. Kedua, Islam dalam arti khusus. Islam dalam arti khusus adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Syariat beliau menghapus syariat sebelumnya yang bertentangan dengannya. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan,
Islam dengan makna khusus adalah Islam setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus semua agama sebelumnya, sehingga pengikutnya adalah orang Islam, sementara yang menyimpang dari ajaran beliau bukan orang Islam. Pengikut para nabi terdahulu, mereka Muslim ketika syariat nabi mereka masih berlaku. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, syariat mereka tidak berlaku, sehingga mereka bisa disebut Muslim jika mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagai permisalan, ketika ada orang Nasrani yang mengikuti ajaran Isa lahir batin, dia komitmen dengan ajaran paling otentik yang disampaikan Isa, kecuali satu masalah, yaitu ketika Nabi SAW diutus, dia tidak mau mengikuti beliau, maka orang ini bukan Muslim. Andai orang ini hidup di zaman Isa, dia bisa jadi seorang Muslim. Demikian, Allahu a'lam.